Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir nafa wal intifa' والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-23. Wal maqalatu tsalisatu wal 20. Qala Umar radhiyallahu an. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini menantu apa mertuanya Rasulullah? Mertua. Mertua apa menantu? Mertua. Menikahi siapa? Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini mertua, sedangkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini menantu. Ra'aitu jami'al akhillai falam ara khalilan afdhala min hifdzil lisan. Kata Sayyidina Umar, aku melihat semua teman, semua sahabat, dan aku tidak melihat sahabat yang lebih baik daripada menjaga lisan. Sahabat itu banyak, teman itu banyak, tapi teman terbaik itu adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjaga lisan, maka kita akan mendapatkan teman yang cukup banyak, teman yang sangat setia. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan, artinya gampang menyakiti, gampang menghina, gampang melukai perasaan, gampang berbohong, semua teman akan hilang. Teman yang paling setia itu menjaga lisan. Lisan kita sendiri dijaga. Artinya tidak gampang ngomong yang tidak ada manfaatnya. Lisan itu kecil bentuknya, tapi besar bahayanya. Orang itu bisa celaka bukan karena dia terpeleset ke jurang, tapi karena lisannya itu sembarangan ngomong. Kalau sekarang bukan cuma lisan yang berbahaya, tapi tulisan. Sama saja itu. Tulisan berarti tangan kita itu tidak gampang ngetik, mencet-mencet tombol di HP yang sekiranya tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu mengadu domba, menghina, mencela. Maka kita tidak akan disukai oleh banyak orang, sehingga kita tidak punya teman. Sebenarnya teman yang baik itu, teman yang setia itu adalah teman yang bisa menangis bersama, bukan teman yang bisa senang bersama. Kalau lagi seneng, banyak teman kita, lagi banyak uangnya, deket-deket semua, nempel-nempel semua. Giliran lagi sedih, itu yang datang itulah teman yang benar-benar setia, teman-teman yang benar-benar sejati itu yang itu, yang selalu ada dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tapi kata Sayyidina Umar, teman yang terbaik adalah menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan, orang akan disukai banyak orang. Itu kuncinya menjaga lisan. Yang kedua, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdhala minal wara'. Aku melihat semua pakaian dan aku tidak melihat pakaian yang lebih afdal daripada wara', sifat wara'. Pakaian terbaik itu adalah pakaian wara'.
bukan pakaian yang mereknya terkenal, bukan pakaian yang harganya mahal, tapi pakaian terbaik itu adalah waro'. Waro' itu apa? Kata Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kullu syubhatin, adalah meninggalkan segala sesuatu yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas mana halal, mana haram. Orang itu kalau sembarangan makan sesuatu yang tidak jelas, maka dia tidak dikatakan waro'. Pakaian terbaik itu adalah waro'. Artinya pakaian di sini yang bisa melindungi tubuh kita, yang bisa menjaga tubuh kita, itu adalah sifat waro'. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kun waro'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang waro', maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Kalau pengen jadi orang yang waro', maka harus berusaha bagaimana caranya agar tidak gampang sembarangan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Apalagi yang jelas-jelas sudah haram, itu bukan tidak waro' lagi, sudah melakukan hal-hal yang melebihi batas. Dikatakan oleh Rasulullah, man ishtara thawban bi asyrati dirahim wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbalullahu lahu salatan ma dama alaihi syai'un minhu. Barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, tapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham dari uang yang haram, kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholatnya selama 1 dirham itu ada di situ. 10 dirham, satunya dari harta haram. Maka baju yang dipakai sholat itu, dia sholatnya tidak diterima. Dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, coba bayangkan, ini satu saja dari barang yang haram, sholatnya tidak diterima. Apalagi 10 dirham itu semuanya dari harta yang haram, ya pasti tidak diterima. Ini masih hanya membahas tentang pakaian. Wa idza kana hadza fil malbusi alladhi huwa ala dhahiril jasad. Pakaian itu kan masih bisa dilepas, masih bisa dibuang. Terus gimana kalau misalkan beli nasi harganya 10.000, tapi yang uang 5.000 ini tidak jelas, pokok nemu di jalan langsung diambil, langsung dibeli, dibuat beli makanan, gimana? Sholatnya kan tidak mungkin tubuhnya bisa dilepas. Nah ini namanya waro', ini namanya. Orang-orang dulu itu sangat menjaga sekali, waro' itu sangat dijaga, karena itu kunci ibadah seseorang dikatakan berkualitas ketika dia mempunyai sifat waro'. Kata Rasulullah juga disebutkan bahwasanya waro' itu hal yang sangat penting, yang dimana kalau orang itu punya waro', punya sifat waro', dia akan menjadi orang bahagia. Contoh itu banyak, waro' itu contoh itu banyak. Apa contohnya, coba contohkan. Contoh waro', ada yang bisa mencontohkan? Kalau anak-anak pondok itu makanan di kamar, sandal, betul itu. Itu bukan syubhat lagi. Menggosok itu hukumnya haram, bukan boleh. Menggosok itu hukumnya haram. Pakai sandal sembarangan, pakai sabun sembarangan, sabun temennya, pakai barang-barang yang pakai make up, lipstick, bedak. Itu kalau sembarangan itu namanya tidak waro'. Terus dia beralasan, ini punya teman saya sendiri, pasti ridho orangnya, pasti ikhlas. Ya siapa yang tahu hatinya orang? Ngomong dulu itu jauh lebih bagus. Atau kalau pengen gampang, ya misalkan ngomong ke temannya, Mbak ini nanti kalau misalkan sewaktu-waktu saya pakai, enggak apa-apa ya? Kalau dia bilang, iya enggak apa-apa, kan aman.
Tapi kalau umumnya cuma sekali dua kali, tidak untuk seterusnya, ini tetap masih namanya menggosok, pakai barang orang lain, itu hukumnya haram, dosa. Kadang ini hal-hal yang sepele tapi jadi kebiasaan, tidak bagus itu. Kadang-kadang kalau di pondok itu yang parah, sandalnya tamu tiba-tiba hilang. Kadang-kadang sandal kiainya hilang. Di masjid juga sama. Itu gosok. Termasuk gosok itu ada sepeda diparkir, kamu duduk di situ. Itu gosok itu. Dan hukumnya haram. Ini hal yang sepele. Jangan gampang-gampang. Kita mau berteduh saja, itu sebaiknya kita ngomong sama orangnya. Misalkan lagi hujan, kita berteduh, ya ngomong, numpang ini, numpang di sini. Itu biar dalam rangka latihan warok. Warok itu kalau di kalangan pesantren itu artinya negatif. Tapi kalau di dalam kitab itu bagus. Di sini tidak ada, di pondok-pondok Jawa itu ada warok. Warok itu santri laki-laki yang suka sama sesama laki-laki yang agak cantik, agak cantik gitu. Yaitu warok. Konotasinya negatif itu. Yang sering goda-goda itu, laki-laki yang ganteng agak cantik. Itu yang kedua, pesan yang kedua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdhala minal qanaah. Aku melihat semua harta dan aku tidak melihat harta yang lebih afdal daripada qanaah. Harta terbaik itu adalah sifat qanaah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang walaupun banyak hartanya, walaupun banyak uangnya, tapi kalau dia tidak menerima, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka seakan-akan dia orang yang paling miskin. Makanya harta terbaik itu adalah qanaah. Apa qanaah itu? Disebutkan di sini tarkut tatallu'i ilal mafqud. Tidak melihat sesuatu yang tidak ada, wal istighna'u bil maujud, dan menerima dengan lapang dada sesuatu yang ada. Jangan suka mencari yang tidak ada, tapi tidak mensyukuri yang ada. Itu sifatnya manusia itu. Sibuk gimana mikirkan yang tidak ada, yang belum dimiliki, tapi dia lupa untuk mensyukuri yang sudah ada. Ini penyakit. Syukuri yang ada, nanti akan ditambah sama Allah. Bukan melihat sesuatu yang belum ada. Banyak orang tidak bahagia bukan karena dia tidak memiliki segalanya, tapi karena dia sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Betul ya? Ya. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah, menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Takun ashkaron nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Sudah syukuri. Diciptakan jadi orang biasa, tidak begitu cantik, ya alhamdulillah masih punya hidung, masih punya mulut, masih punya telinga. Mungkin nanti kalau dijadikan jadi orang cantik, perawatannya lebih mahal. Kamu itu kan orangnya pas-pasan, tidak punya uang, tidak punya ini. Sudah tidak usah banyak protes. Syukuri yang ada. Dijadikan orang yang tidak kaya, ya sudah syukuri. Mungkin nanti kamu itu kalau dijadikan orang kaya nanti sombong, nanti pamer, nanti begini, nanti begitu, banyak gaya, terlalu banyak gaya. Akhirnya kan tidak bagus. Pokoknya syukuri yang ada. Jangan sampai seperti Sa'labah. Siapa Sa'labah? Sahabat yang miskin pengen didoakan kaya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku kaya. Sudah, kamu itu sudah syukur yang ada itu.
sampai berulang-ulang sampai kemudian didoakan kaya oleh Rasulullah. Asalnya Sa'labah ini orang yang istiqomah setiap hari sholat berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah. Tapi setelah sahabat Sa'labah ini kaya, sudah sedikit demi sedikit jamaahnya ditinggal, sampai tidak berjamaah sama sekali, dan sampai tidak sholat Jumat. Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini mati dalam keadaan munafik, dan dia matinya dalam keadaan tidak diridhoi oleh Rasulullah. Ini berarti awalnya sahabat, tapi dia kemudian tidak menjadi seorang sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang hidup, yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia mati juga dalam keadaan beriman. Sa'labah ini tidak nurut apa kata Rasulullah. Waktu kaya disuruh zakat, tidak mau. Ini dianggap pemaksaan, ini pajak, tidak mau. Akhirnya setelah nyesel, waktu setelah itu turun ayat tentang kewajiban zakat dari Allah, Rasulullah sudah tidak mau menerima. Sayyidina Abu Bakar juga tidak mau menerima, Sayyidina Umar juga tidak mau menerima. Orang yang qanaah maka dia orang yang paling banyak bersyukur. Wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Dan cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Kita suka diperlakukan begini, maka kita memperlakukan orang lain juga sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Kita suka dibaiki sama orang, ya kita sama orang juga baik, maka nanti akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah kepada orang yang selalu bersamamu, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wa aqillad dhahik, dan persedikit tertawa. Fa inna kasratadh dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak ketawa itu bisa menjadikan hati itu mati. Tertawa yang bagaimana? Tertawa dalam hal urusan dunia. Tapi kalau kamu menertawakan sesuatu yang menyakitkan, itu bagus. Biarkan dia pergi. Itu perlu untuk ditertawakan itu. Senyumin saja. Menertawakan rasa sakit yang sudah pernah bersemayam begitu lama di hati, tertawakan saja. Apa perlunya untuk disedihkan? Apa perlunya untuk disesali? Dalam rangka tertawa itu dalam rangka kita biar tenang, hati kita itu memang benar-benar ridho terhadap takdir dan ketetapan dari Allah. Maka kata Sayyidina Umar, harta terbaik adalah qanaah, menerima sesuatu dengan apa adanya. Yang ketiga, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdhala minan nasihah. Aku melihat semua kebajikan, dan aku tidak melihat kebaikan yang lebih afdal daripada nasihat. Nasihat di sini artinya ketulusan. Ketulusan. Kebaikan terbaik itu adalah ketulusan. Kadang ada orang yang berbuat baik tapi dia itu basa-basi, pura-pura, bermuka dua. Yang terbaik itu ya ketulusan itu. Kalau orang tulus melakukan kebaikan kepada orang lain, maka itu kebaikan yang sempurna. Diperingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu diwatakkan oleh Allah untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Hati itu biasanya suka kepada orang yang berbuat baik kepada orang tersebut. Misal ada laki-laki yang tidak begitu tampan, tidak begitu ganteng, pas-pasan. Tiap hari dikirimi pulsa, tiap hari dikirimi paket data. Nanti lama-kelamaan seneng loh orang itu, seneng. Hati itu
tidak bisa dibohongi. Setiap orang yang berbuat baik itu hati pasti akan suka sama orang itu. Itu memang sudah wataknya seperti itu. Wa bughdiman asa ilaiha, dan akan benci kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Makanya kalau jadi santri atau jadi thalibul ilmi, orang yang cari ilmu, jadi ustadz, jadi tokoh, jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang-orang yang penting itu harus suka berbuat baik kepada orang lain. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika ada orang fasik, orang yang banyak berbuat dosa, dia berbuat baik kepada orang itu, dia merasa berhutang budi sama dia. Akhirnya dia suka sama orang fasik. Justru orang yang soleh, dia tidak senyum sama orang, tidak suka nyapa, tidak suka perhatian, tidak suka berbuat baik kepada dia. Ini justru menjauh dari orang soleh. Ini dilema ini. Jangan sampai mereka justru cinta sama orang fasik karena orang fasik berbuat baik sama dia. Sedangkan orang soleh sendiri tidak suka berbuat baik sama dia. Ini dia lari. Maka di sini disebutkan oleh Sayyidina Umar bahwasanya kebaikan terbaik itu adalah ketulusan. Pokoknya orang itu walaupun berbuat buruk kepada kita, kita baiki saja. Walaupun dia dohirnya itu seakan-akan tidak suka, tapi hati itu tidak bisa dibohongi. Hati tidak bisa dibohongi. Sering kasih sesuatu, tidak apa-apa, karena itu pahalanya jauh lebih besar. Kalau ada orang misalkan suka ngasih sesuatu kepada kita, kemudian kita balas ngasih sesuatu kepada dia, itu baik, tapi biasa. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah ngasih sesuatu sama kita, atau bahkan sering menyakiti, kemudian dikasih sesuatu, makanan atau yang lainnya, maka itu pahalanya jauh lebih tinggi. Paham? Kalau pengen meluluhkan hati orang itu ini, berbuat baik sama dia, baik lewat makanan, pemberian, ataupun yang lainnya. Lewat doa. Sering ditanyakan, gimana kalau kita mendoakan orang lain tanpa permintaannya, boleh apa tidak boleh? Bolehnya sih boleh, cuma kadang-kadang langsung dia WA sama orang yang bersangkutan, tadi malam aku doakan. Itu namanya doa dalam dusta. Kalau mau mendoakan orang, ya doakan saja, tidak usah ngomong. Karena yang lebih cepat tembus itu mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Bisa jadi apa yang kita alami sekarang dari hal-hal yang membahagiakan itu adalah bagian dari doa yang orang-orang yang mencintai kita tanpa kita mengetahui orang tersebut. Iya. Kita itu berharap seperti bayi, dia dicintai tapi dia itu tidak tahu caranya mencintai. Bayi kan seperti itu. Dia kan tidak tahu kan caranya menarik hati orang, kan tidak tahu. Tapi kenapa kok dicintai? Begitu dicintai, ya kita kan berharap pengen jadi orang seperti itu. Nggak usah ngomong-ngomong kalau mendoakan orang itu yang jadi tidak baik. Silakan doakan tapi tidak usah ngomong, apalagi dipasang di status. Nggak usah, nggak penting itu. Yang keempat apa kelima ini? Kelima. Wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladza minas sabri. Dan aku melihat semua makanan, tapi aku tidak pernah melihat makanan yang lebih lezat daripada kesabaran, kata Sayyidina Umar. Oh, sabar ini berat. Tapi kata Sayyidina Umar, seandainya sabar itu makanan, maka sabar itu makanan terlezat. Bagaimana orang bisa dikatakan sabar? Sabar itu memiliki 3 rukun. Nah, ini
kalau satu rukun tidak ada, maka kalau sholat tidak sah. Dia tidak dikatakan sabar. Rukun sabar apa? Ini rukun sabar ini, bukan rukun sholat. Rukun sholat ada 17, rukun sabar ada 3. Kalau tidak memiliki 3 rukun ini, maka dia masih belum bisa disebut sabar. Pertama, habsun nafsi anis sakhati bil qadha. Pertama, menahan jiwa, menahan hati untuk tidak benci terhadap ketetapan Allah. Ini rukun terpenting ini. Disakiti orang, takdir atau bukan takdir? Takdir, ketetapan Allah. Nggak usah ngomong hatinya itu, ya Allah kenapa saya kok disakiti terus? Kapan saya tidak disakiti orang? Aku mati tidak bakal disakiti sama orang. Hatinya tidak benci terhadap apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dikasih miskin, dikasih banyak masalah, ya menerima. Itu rukun terpenting. Karena salah satu rukun iman itu adalah percaya terhadap qadha dan qadarnya Allah, termasuk takdir. Kalau orang tidak percaya semua dari Allah, ini kan berarti imannya bermasalah. Yang kedua, wa habsul lisani anil qawli sayyi'i, menahan mulut untuk berkata yang tidak bagus. Misal sering dikasih ujian, sering dikasih musibah, sering dikasih cobaan, kemudian mulutnya bilang, ya Allah saya kok dikasih ini terus, kenapa kok tidak orang lain? Atau kadang mungkin, ya Allah engkau ini tidak adil, aku ini kan sudah sholat setiap hari, kenapa masih tetap dikasih ujian? Ya Allah dosa aku apa? Kenapa aku kok banyak ujian? Salahku apa? Salahmu banyak banget itu. Apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, itu masih agak mending ya, walaupun tetap salah. Allah kamu itu kurang ajar. Aku ini sudah bagus, sudah sholat, sudah cari ilmu, sudah zikir, kenapa kok tetap dikasih ujian? Mungkin Allah nih, kamu itu orang biasa, tidak mau dikasih ujian, kekasihku saja banyak ujian. Lisannya dijaga, kadang-kadang ngomong, saya sudah tidak kuat lagi mengalami ujian ini. Kadang-kadang kalau dikasih banyak ujian, banyak masalah, dikasih sakit, kadang-kadang yang lebih membahayakan, lebih baik aku mati saja, aku sudah tidak kuat. Tidak bagus seperti itu. Yang bagus itu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita terlalu banyak masalah, terlalu banyak ujian, atau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, kalaupun harus ngomong seperti itu, ada caranya. Caranya seperti ini, ya Allah, jika mati lebih baik bagiku, maka engkau matikan aku. Jika hidup lebih baik, maka engkau hidupkan aku. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau kita ngomong, ya Allah lebih baik aku mati saja, kamu tahu apa enggak? Kamu mati itu baik apa enggak? Jangan-jangan langsung masuk neraka. Ya apa? Kita tidak tahu yang baik itu mati atau hidup. Kalau masih dihidupkan sama Allah, berarti Allah itu tahu bahwa hidup itu jauh lebih bagus. Karena kamu itu kan lama ada latihan sabar. Biar latihan sabar, dosanya banyak diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat. Akhirnya nanti ketika sudah ini masuk surga. Ngomong jangan sembarangan. Yang ketiga, rukun sabar yang ketiga, wahabsul jawarihi an-nahwi latomin wa syakki jaibin wa siyahin wa taswidi wajhin wa wad'i nahwi turabin ala nahwi ra'sin.
menahan anggota tubuh untuk tidak menyakiti diri sendiri. Pernah enggak melihat ada orang yang ditinggal mati orang yang dicintai, kemudian dia mukul-mukul dirinya sendiri? Ini, mukul-mukul pipinya atau mukul-mukul dadanya, biasanya perempuan ini biasanya. Atau rambutnya di apa namanya? Tarik-tarik. Iya, dijambak sendiri. Itu berarti tidak sabar. Itu berarti tidak sabar. Kalau sabar itu ketika memenuhi 3 syarat ini, itu baru dikatakan sabar. Nah, sabar sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang sering kita pahami sabar itu kan ketika mengalami hal yang tidak mengenakkan. Padahal sabar itu ada beberapa pembagian. Pertama, ada sabar itu yang memang bisa diikhtiari, bisa diusahakan oleh seseorang. Sabar yang bagaimana? Sabar melakukan perintah Allah dan sabar menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah. Itu juga bagian dari sabar. Jadi melakukan ibadah itu butuh kesabaran. Contoh, orang cari ilmu seperti ini. Itu kalau tidak sabar belum selesai sudah keluar. Kalau tidak sabar belum selesai sudah lihat jam terus. Itu tidak sabar berarti. Melakukan kebaikan itu butuh sabar. Baca Quran, itu kalau tidak sabar ya cuma beberapa baris. Melakukan kebaikan butuh kesabaran. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar ya tetap langsung maksiat. Ada sabar itu yang memang tidak bisa diusahakan. Artinya itu sabar itu karena ada sangkut paut dari orang lain, bukan dari dia sendiri. Contohnya ketika misalkan disakiti oleh orang lain, sehingga dia harus latihan sabar. Maka setiap kali ujian dan cobaan yang dimana ketika kita bisa bersabar menghadapinya, maka itu bukan musibah, tapi itu adalah kebaikan dari Allah. Maka sabar itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar ini pahalanya sangat besar, sampai dikatakan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala dengan tanpa hitungan. Artinya saking banyaknya pahala bagi orang yang sabar. Nah, sabar itu butuh latihan. Kalau udah latihan tidak bisa. Kalau udah latihan itu tidak bisa. Dikatakan oleh sebagian ulama, sabar itu seperti orang makan nasi. Nasi tanpa apapun. Itu awalnya nasi itu dimakan mungkin tidak ada rasanya, tawar. Tapi nanti coba di akhir-akhir manis itu. Kalau udah percaya coba. Sabar seperti itu. Awal-awalnya itu pahit, tidak enak, tapi nanti ujungnya itu manis. Sabar, pokoknya sabar terus. Sabar, apalagi hal-hal itu yang menyangkut dengan diri kita sendiri, bukan menyangkut agamanya Allah, itu sabar. Jangan sampai ngomong sudah habis batas kesabaran saya. Itu berarti orang namanya tidak sabar. Itu 5 pesan penting dari Sayyidina Umar bin Khattab. Akan saya ulang kembali. Pertama, aku melihat semua pakaian, semua teman dan sahabat, dan aku tidak pernah melihat sahabat yang terbaik daripada menjaga lisan. Yang kedua, aku melihat semua pakaian, dan aku tidak pernah melihat pakaian yang paling afdol dibandingkan dengan warok. Pakaian terbaik adalah sifat warok. Yang ketiga, aku melihat semua kebaikan, dan aku tidak melihat kebaikan yang lebih afdol daripada ketulusan. Ketulusan adalah kebaikan yang terbaik. Yang keempat, betul.
Yang itu yang keempat ya. Ya, enggak urut enggak apa-apa. Yang berikutnya, aku melihat semua harta dan aku tidak melihat harta yang lebih afdal daripada qanaah. Qanaah adalah harta yang terbaik. Dan yang kelima, aku melihat semua makanan, tapi aku tidak pernah melihat makanan yang lebih lezat daripada kesabaran. Kesabaran adalah makanan terlezat yang bisa dinikmati oleh siapapun. Karena kesuksesan itu adalah buah dari kesabaran. Orang yang sabar maka dia nanti akan merasakan hal yang membahagiakan. Semua itu dari sabar. Semua itu dari sabar. Bukan sembarangan. Kita melihat orang-orang sukses itu semuanya buah dari kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam menerima perlakuan orang lain, sabar dalam beribadah, sabar dalam berzikir. Itu semua orang sukses itu kuncinya adalah sabar. Dan insyaallah makalah yang ke-24 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.